Oke, kita lanjutkan kembali ya untuk bentuk bagan organisasi sembari menunggu teman-teman yang lain. Oke. Tadi bagan pertama adalah piramid. Kita sudah melihat sebelumnya. Jadi kalau piramid itu berjenjang seperti ini. Jadi yang manajer tingkat atas itu adalah CEO atau business owner. Mereka ini punya tipe pekerjaan menentukan rencana strategis seperti perencanaan untuk 10 tahun, 20 tahun atau sifatnya jangka panjang ya. Semakin ke bawah perencanaan yang mereka lakukan jangka pendek atau bahkan butuh pengambilan keputusan di manajer tingkat atasnya begitu ya teman-teman. Lanjut kita ke vertikal. Ini adalah bentuk contoh vertikal. Kenapa vertikal? Vertikal itu bentuknya menyamping ya. Dan dengan horizontal ke bawah. Oke, vertikal itu menyamping dari kiri ke kanan. Jangan lupa ya, vertikal itu kiri ke kanan. Jadi dia gemuknya ke samping ya, melebar ke samping. Kalau bentuk bagan organisasi yang vertikal dari kiri ke kanan. Jadi di sini misal komisaris, CEO, ada direksi, ada wakil direktur ya atau controller. Di sini adalah dewan pengawas seperti pemegang saham. Lalu di bagian bawah ada direktur cabang atau direktur divisi. Lalu ke samping lagi ada direktur apa gitu. Jadi divisinya banyak. Ini biasanya untuk jenis perusahaan yang memang sudah berumur lebih dari 7 tahun, 5 tahun ke atas sudah menjadi PT, perusahaan perseroan terbatas ya. Nah, rata-rata yang lini produknya banyak atau yang disebut dengan perusahaan multinasional gitu biasanya ke samping ya teman-teman. Kenapa? Karena divisi atau yang dikerjakan banyak gitu loh, tidak hanya keuangan dan HRD, tidak hanya produksi saja gitu ya, bahkan ada yang bagian CSR-nya sendiri, bagian tanggung jawab untuk masyarakatnya itu siapa nanti direkturnya, ya itu banyak kebutuhan, biasanya dia makin makin gemuk ke samping begitu ya teman-teman. Disebut dengan vertikal. Oke, ada yang bocor? Saya mute terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan. Untuk yang horizontal itu yang ke bawah gitu ya. Ini adalah bagian yang gemuknya ke bawah atau tinggi ya, tinggi dari atas ke bawah itu adalah horizontal. Untuk yang horizontal ini rata-rata jenis organisasi yang ada di kemasyarakatan teman-teman seperti RT RW gitu ya atau koperasi misalnya. Tapi koperasi kebanyakan dia vertikal juga sih. Kalau misal di organisasi kemasyarakatan atau di sekolahan, misalnya sekolah SMK gitu, itu biasanya ke bawah seperti ini teman-teman ya. Oke, untuk yang berikutnya ada lingkaran. Ini jarang terjadi, tetapi sekarang sudah dimodifikasi menjadi equal. Equal itu setara gitu ya. Setara artinya bentuk bagian organisasi yang lingkaran di dalam lingkaran-lingkaran gitu. Jadi ada lingkaran kecil, kecil 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 lalu dia dilingkupi lingkaran yang besar sekali. Nah, itu adalah bagian kesetaraan ya. Jadi tidak ada hierarki siapa bosnya, siapa ini, tidak, tetapi divisi langsung. Misalnya terjadi di Facebook ya, sama perusahaan-perusahaan yang startup itu rata-rata organismenya dia harus dinamis. Jadi banyak yang bentuknya bagian organisasinya bentuk lingkaran. Saya pernah melihat ini di beberapa jurnal di Harvard. Jadi untuk startup itu rata-rata sudah tidak berjenjang, tidak seperti ini, tidak horizontal, tidak ada atasan pimpinan gitu ya. Tidak ada juga yang vertikal seperti ini, tetapi mereka setara atau equal karena mereka menganut kesetaraan ya. Misalnya yang direktur keuangan, jam keuangan tidak ada, tetapi mereka bilangnya adalah PIC. Jadi person in charge, siapa yang in charge untuk bagian keuangan untuk bulan ini, nanti bulan depan in charge keuangannya siapa. Jadi di rolling sih tim itu ya, itu disebut dengan bagian organisasi lingkaran. Nah, ini yang dimaksud dengan bagian organisasi yang sudah modern, teman-teman. Ini pernah dibahas di kuliah di Harvard ya tentang bagian organisasi yang untuk era digital seperti itu. Kalau Gojek seperti apa? Gojek masih pakai yang tradisional seperti ini. Kalau tidak salah, Gojek masih ke bawah ya, bentuknya ke bawah dan ke samping atau kita bilangnya sirkular, kan matriks ya teman, matriks. Jadi ke bawahnya panjang, ke kanannya juga panjang, gitu ya. Oke, ini adalah bentuk bagian organisasi yang lainnya yang mungkin nanti akan Anda temui, semisal Anda nanti magang atau misalnya Anda mencari data untuk skripsi, otomatis kan ada di bab latar belakang perusahaan itu biasanya Anda harus mencantumkan bagian organisasi ya. Di sini piramida itu hubungannya sangat rumit ya teman-teman, seperti percintaan tidak ada ujung akhirnya. Kenapa harus seperti ini ya piramida? Ya ampun. Ini sudah sangat birokratis sekali sih. Jadi lebih baik.
jangan deh gitu ya untuk jenis-jenis perusahaan seperti ini nanti ribet gitu untuk mengurusnya. Lalu matriks ini banyak masih dipakai biasanya perusahaan di bukan perusahaan tetapi institusi pemerintah atau public ini ya organization seperti Pemda misalnya gitu kan atau di pemerintahan lah gitu. Atau di kampus ya, kampus institusi pemerintah sirkular. Jarang ya, ini aneh banget yang sirkular. Tapi ada juga sih yang memakai, tetapi saya tidak tahu perusahaannya apa. Piramida juga sering ya. Piramida yang sering ini piramida yang vertikal dan horizontal. Oke. Untuk semakin ke samping itu adalah yang makin banyak divisinya ya. Kalau ke bawah itu biasanya banyak orang yang harus mengerjakan sesuatu di di bawahnya gitu. Banyak sekali punya anggota karyawan, tetapi bagian apa divisinya mungkin nggak terlalu banyak. Nah, ini contohnya untuk organisasi matriks. Ini hanya contoh saja menempatkan orang ya, bukan PT apa begitu. Nanti saya tunjukkan untuk yang nama PT perusahaan yang memang real. Ini untuk organisasi matriks. Jadi di sini kita bisa tempatkan leadernya, lalu ada bagian manajer produksi, manajer marketing, ada penjualan. Jadi disendirikan penjualan dan marketing. Karena marketing itu dia yang mengolah iklan, dia mengurusi sosial media marketingnya, dia mengurus CRM-nya, tetapi ya sales ini yang bagian penjualan gitu ya. Hasil dari penjualan, data-datanya itu diolah oleh marketing ya. Sales ini adalah dia yang memegang barang, yang memegang hasil jualannya, produknya, yang memasarkan secara langsung, tetapi yang mengolah database dan manajemennya itu ada di marketing manager ya. Beda ya sales team dan marketing team. Jadi jangan tertukar teman-teman. Nah, lalu di sini ada project manager, ada juga lini yang manajer-manajer berikutnya di bawah gitu ya. Ini tadi jenis matriks teman-teman. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi yang memang pernah ada. Ini saya lupa di mana nih. Nama PT-nya saya lupa cantumkan teman-teman. Tetapi aduh, saya lupa namanya. Ini memang ada PT, saya lupa PT apa ini ya. Unit Usaha Syariah ini sepertinya BPR kalau tidak salah ya teman-teman. Nah, disinilah terlihat ini jenis apa. Ini kalau menurut saya sih matriks ya teman-teman, matriks atau kita bisa bilang piramida. Paling mudahnya kita bilang piramida seperti itu. Kenapa ada berjenjangnya ya, mana yang manajer atas, mana yang karyawan paling bawah gitu kan piramida, tetapi jenis piramidanya ini lebih ke kanannya lebih banyak juga yang paling bawah. Berarti ini bisa kita katakan yang vertikal ya, teman-teman. Oke. Ini untuk PT BPR ya, BPR Badan Perkreditan Rakyat juga masih sama seperti ini berjenjang ya, ada direktur umum dan direktur bisnis, bagian kepala kredit, kepala dana, kepala cabangnya siapa, pembukuan, nah di bagian teknologi informasi, bagian satuan kerja gitu ya, audit internal dan sebagainya. Nah, di sini ada garis perintah yang jelas karena memang inilah yang disebut dengan struktur organisasi yang sesungguhnya siapa harus bertanggung jawab pada siapa begitu. Nah, ini kita masuk lagi ke bagian departementalisasi. Departementalisasi ini adalah pembagian cara membuat bagan gitu loh. Jadi cara membuat bagan yang pas itu seperti apa sih gitu kan. Misalnya ini pun nanti kan dipecah ya teman-teman. Ini kan tidak bisa, ini kan yang utuh satu bagan. Tetapi departementalisasi itu adalah divisi yang mengerjakan bidang apa. Misalnya kita bisa lihat nih bagian kredit ya sebelah kiri. Teman-teman bisa lihat di layar ada bagan organisasi PT BPR Bank Boyolali yang sebelah kiri itu ada yang warna hijau ya di bawah direktur bisnis itu kan ada kepala bagian kredit ya itu bos cabangnya misalnya di bawah direktur bisnis itu dia membawahi tiga kepala gitu ya kepala kredit dana dan cabang oke yang direktur bisnis lalu yang bagian kredit itu kan yang bagian kredit itu ada dia membawahi dua kepala lagi gitu loh bagian kredit satu dan kredit dua nah yang hijau dan yang biru ini disebut departementalisasi ya lihat di sini yang hijau dan yang biru itu departementalisasi. Nanti ada lagi nih di bagian direktur umum dan kepatuhan warna biru sebelah kanan. Ya, itu dia membawahi berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima. Membawahi lima kepala, oke? Membawahi lima kepala. Nah, otomatis lima kepala dan dua anak buah di bawah ini empat ya, empat biru. Ada lima hijau, empat biru. Ini adalah departementalisasi. Departementalisasi bagian umum dan kepatuhan misalnya. Kalau yang bisnis tadi departementalisasinya ada kredit, dana, dan cabang. Nanti departementalisasi subnya yaitu tadi yang kredit.
Oke, ketika biru, hijau, dan biru itu disendirikan kiri dan kanan itu disebut dengan departementalisasi. Karena untuk yang urusan bisnis sendiri, departemennya sendiri, itu direktur umum, yang bagian umum kepatuhan itu sendiri, dimensinya, ya otomatis disebut dengan departementalisasi. Nah, bagaimana cara mengelompokkan teman-teman? Nah, ada cara pengelompokannya berdasarkan fungsinya, divisinya, matriksnya, kegunaan kelompoknya ya. Tadi bagian umum tuh ngapain kerjaannya, bagian bisnis apa yang harus dikerjakan itu adalah kegunaan kelompok, jaringan gitu ya. Sehingga ada pendekatan-pendekatan tertentu. Inilah pendekatannya. Kenapa dibagi menjadi bisnis, mengapa dibagi menjadi manajer marketingnya misalnya. Nah, ini yang disebut dengan pendekatan gitu ya teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat bagan itu harus tahu departementalisasinya, pembagian divisinya gitu. Nah, untuk pembagian divisi itu bisa berdasarkan fungsi. Tadi kan misalnya fungsinya adalah bagian bisnis, fungsinya bagian pemasaran gitu, bagian sales misalnya. Lalu ada juga yang berdasarkan produk dan jasa. Ada berdasarkan wilayah tadi ya, cabang A, cabang Indonesia Barat, Tengah, Timur misalnya. Ada berdasarkan pelanggan, berdasarkan alat, waktu pelayanan masing-masing ya, berdasarkan numerikal atau angka atau proyek atau matriks. Jadi ini tergantung ya teman-teman. Nah ini contoh departementalisasi berdasarkan fungsi, nanti ada SDM, produksi, dan akunting begitu. Nanti mereka ini punya kelemahan dan kekurangan masing-masing gitu ya, punya kelemahan dan kekurangan masing-masing kalau kita berdasarkan fungsi begitu. Kalau berdasarkan fungsi ini rata-rata kelebihannya adalah kita bisa hemat sih secara sumber daya manusianya karena kita tahu kerjaannya ngapain gitu loh SDM. Nah, ini yang sering banyak digunakan adalah berdasarkan fungsinya gitu karena memang yang dikejar dari bisnis atau organisasi profit adalah menghemat gitu ya untuk duit yang lebih banyak, otomatis lebih ke fungsi teman-teman. Jadi nanti banyak yang pembagian bagian organisasi itu berdasarkan fungsi. Tetapi ada juga yang berdasarkan divisinya, oke ya. Oke ya, untuk berdasarkan divisinya ini tergantung dari pimpinan masing-masing. Misal divisinya memang mau di daerah tertentu begitu ya. Divisi keuangan, produksi, pemasaran itu kan disendirikan. Ada lagi divisi dua. Nah, divisi ini dimaksud yang dimaksud tuh anak perusahaan bisa jadi ya divisi A, divisi B. Misalnya aja saya lupa di Jakarta tuh apa tuh anak buahnya Indonesia apa PLN ada Indonesia Power, terus Trans Transmart kan Trans Studio, Trans TV, Trans 7 itu kan divisi ya. Jadi nanti keuangan produksi pemasaran isinya sama, ada 3 fungsi, tetapi divisinya sendiri-sendiri. Oh tidak, dia di Trans 7, salah studio. Oh ini suratnya untuk produksi yang di eh, Transmedia untuk yang apa tuh Trans TV bukan Trans 7 beda gitu kan. Padahal sama-sama trans ya teman-teman. Nah, di sini yang dimaksud dengan divisi, membagi menjadi satu rumah sendiri-sendiri gitu ya, rumah yang berbeda tetapi isi isi fungsinya sama teman-teman. Nah, ini kenapa harus seperti ini kan karena kan memecah ini ya memecah effort atau tenaga karena mungkin dia besar sekali, apa yang harus dikerjakan orang-orangnya juga banyak akhirnya dibuatkan rumah sendiri ya teman-teman. Oke, untuk berikutnya ada matriks. Ini berdasarkan matriks. Matriks ini tergantung dengan karyawannya ya, jumlah karyawan dan sebagainya. Kita bisa menggunakan matriks, tapi biasanya jarang terjadi atau seringnya hanya divisi saja dan juga fungsional saja, teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk departementalisasi. Kita mungkin bisa sebelum closing dan diskusi ada satu pembahasan lagi ya yang terkait dengan kelompok formal. Jadi kelompok formal ini ada 3 teman-teman. Jadi yang disebut dengan kepanitiaan ya, kepanitiaan, tugas khusus dan dewan atau komisi. Nah kalau misalnya tugas khusus itu kalau event tertentu saja, tapi sama sih dengan kepanitiaannya. Biasanya untuk memecahkan masalah genting kalau yang tugas khusus ya teman-teman. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya kita bekerja di kantor, tiba-tiba Anda dipanggil pimpinan, Anda dimasukkan satu grup dan Anda dikasih sebuah project begitu, project yang harus diselesaikan dan proyek ini bersifat genting gitu atau emergensi. Misalnya seperti wabah kemarin COVID gitu ya, otomatis kita harus memecahkan masalah. Nah, biasanya tim ini disebut dengan tim, aku sampai lupa nama istilah timnya ya.
banyak sekali istilah-istilah dalam bisnis ketika di situasi tertentu ya, tim militer kita bilangnya ya, atau apa istilahnya tim yang tidak militer itu kita bisa bilang dari pagi sampai pagi tidak tidur gitu ya teman-teman. Jadi ini ada tim khusus yang memang harus ditunjuk oleh pimpinan dan mereka ini orang-orang punya spesifikasi khusus untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Biasanya ini adalah tugas-tugas yang sulit dipecahkan gitu ya atau untuk yang butuh keputusan yang saat itu juga. Biasanya nanti pimpinan-pimpinan yang dipanggil, ini karena ada wabah COVID, sudah masuk Indonesia, kemungkinan akan berdampak pada bisnis. Apa yang harus kita lakukan begitu? Apakah kita harus memecat karyawan? Apakah kita harus menggunakan online? Kita harus memutuskan 1 kali 24 jam. Semua kepala divisi harus memberikan data yang valid terakhir melaporkan data-data penjualan, misal dia orang penjualan, misalkan dia bagian keuangan harus melaporkan dana yang dipunya, bagian HRD juga harus melaporkan apa yang terjadi di bagian manusianya, itu ada data terakhir harus dikumpulkan, besok dirapatkan kembali untuk ambil keputusan. Nah, ternyata hasil dirapatnya keuangannya mungkin belum terlalu baik, utangnya masih banyak, dan otomatis tidak mampu lagi untuk membayar ini karena tidak ada penjualan, misalnya semua orang dirumahkan, yang diambil keputusan waktu itu banyak yang PHK kan teman-teman, banyak yang merumahkan. Nah itu pun terjadi karena hal seperti ini ya, tidak mungkin serta-merta tiba-tiba pimpinan melakukan keputusan seenaknya apabila itu perusahaan besar ya. Apalagi waktu itu tempat ada Matahari, perusahaan besar-besar itu mulai tutup. Mereka pasti melalui proses yang panjang untuk mengambil keputusan seperti itu. Lalu berikutnya ada yang disebut dengan kelompok kerja formal lainnya itu kepanitiaan. Nah, kepanitiaan ini bisa sifatnya panitia tetap atau panitia ad hoc. Kalau panitia tetap itu struktural, biasanya ini untuk tugas yang terus-menerus ya, seperti panitia anggaran, panitia pengembangan produk ya teman-teman, pembelian misalnya. Kenapa ada seperti ini? Ya karena itu event yang sudah rutin terjadi ya, pengembangan produk, ya isinya orang-orang di bagian produksi satu, orang-orang ada orang di bagian pemasaran satu, seperti itu. Dari sekian banyak orang pemasaran diambil satu panitiaannya dan sifatnya tetap ya gitu. Lalu kalau panitia ad hoc ini seperti apa? Ad hoc ini fungsinya sama seperti tetap, tetapi sifatnya juga tidak tetap. Terkadang panitia ad hoc ini ada kalanya tidak dilakukan lagi di tahun berikutnya. Biasanya ini hanya untuk mempertukar informasi saja sih. Orang-orang ini untuk mengumpulkan informasi ya ad hoc itu. Karena waktu itu saya dapat jatah di kantor yang lama jadi ad hoc ya untuk mengumpulkan data. Saya mensupport yang panitia tetap untuk pengembangan produk, diminta untuk melakukan survei ke orang-orang penggunaan furniture gitu di Indonesia seperti apa sih untuk hotel di Semarang. Rata-rata mereka tidak terlalu suka kayu karena kayu itu hanya orang asing ya gitu. Data yang diambil lalu diberikan kepada panitia tetap untuk pengembangan produk baru nanti membuat pemasarannya untuk disalurkan ke pemasaran. Berikutnya yang formal lainnya itu adalah yang dewan komisi. Nah, dewan komisi ini sifatnya pemerintah ya. Pemerintah ini untuk institusi pemerintah sih teman-teman. Nah, Dewan Komisi ini dibentuknya untuk eh, event tertentu juga, tetapi ada kalanya menentukan kebijakan, menentukan ya pengambilan keputusan pada bawahan kebijaksanaan perusahaan gitu ya. Misalnya kebijaksanaan itu meninjau kembali teman-teman misalnya sudah tahu atas eh, bagaimana tujuan ditetapkan, lalu ada event, lalu event itu harus diawasi. Ketika diawasi hasilnya tidak baik atau tidak bagus, perlu ada kebijakan atau aturan penetapan dan ini biasanya dewan gitu ya. Dewan tuh bisa jadi dewan pengawas atau juga pemegang saham teman-teman. Nah, ini kita bisa katakan dewan ya. Nah, ini sifat-sifatnya mereka bisa ada kalanya ada yang tetap, ada kalanya tidak ya. Tetapi rata-rata kalau di perusahaan itu tetap ya ada dewan komisi harga, ada dewan komisi perdagangan dan sebagainya. Apakah ini ada di dalam perusahaan atau di luar perusahaan? Rata-rata ada di dalam perusahaan, tapi hanya perusahaan-perusahaan besar ya, teman-teman, seperti perbankan, manufaktur gitu ya. Dan juga perusahaannya FMCG tadi ya, seperti Indofood dan Garuda Food misalnya, yang besar-besar seperti itu. Karena mereka ini sangat sensitif terhadap harga. Oke, kurang lebih itu saja teman-teman yang bisa diinformasikan
terkait materi hari ini. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Organisasi. Oke, Tedo. Oke, ada yang lain selain Tedo? Tedo juga boleh deh. Oke, Tedo dan Gabriela, ada Feliciana. Oke, ya ada lagi. Tiga dulu aja ya. Untuk sesi satu, kita tiga orang terlebih dahulu yang ingin bertanya sembari kita berdiskusi. Mungkin nanti ada yang bisa membantu menjawab atau mungkin menambahkan punya pendapat. Kita persilahkan. Sambil saya lihat jam-jam berapa, 9.22. Kalau kita bisa selesai sebelum jam 10, tidak masalah ya. Yang penting kita sudah mendapatkan materi hari ini. Silakan, Tedo. Oke, terima kasih Ibu dan selamat pagi. Pagi. Eh, saya ingin bertanya mengenai pengorganisasian nih Ibu. Kan pengorganisasiannya ini biasanya apa diletakkan sesuai dengan skill atau kemampuan nih Ibu ya. Betul. Nah, pertanyaan saya ini kan kadang-kadang di suatu perusahaan ini pas interview Bu, Ya, skill saya ada di marketing, tapi dari pihak perusahaan menempatkan saya di sales, Ibu. Nah, itu, Bu, eh, nanti apakah akan mempengaruhi kinerja saya? Apakah akan mempengaruhi pendapatan dari perusahaan juga? Dan keputusan dari perusahaan itu mereka ambil karena mereka melihat saya, Ibu, lebih jago di sales, tapi skill skill utama saya di marketing, Ibu. Itu itu merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan, apa malah sebagai bumerang bumerang bagi perusahaan, Ibu? oke. Oke, terima kasih. Ibu mungkin beta berikan pendapat. Ibu boleh kok, Ya, Ibu. boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Sales Oke, saya sama, Ibu. berikan. Kenapa? Sales dan Saya Ibu, marketing itu menurut saya sama, Ibu. Oh ya, Dibanding oke. pemasaran. mungkin Ibu mungkin begini. Kalau dari saya Ya, sendiri, kenapa? Misalkan tadi kan ini siapa? Gary tadi bilang kan ini dia kan skillnya itu di marketing. Tapi ketika pada saatnya HR pas pada saat wawancara oleh HRD dan ternyata hasil akhirnya dia ditempatkan di sales. Nah, mungkin dari saya. Ya, seperti tadi yang Chelsea bilang, sales dengan marketing ini sama dan kemungkinan besar mungkin di marketing ini ada kelebihan anggota mungkin. Jadi kebetulan ada masuk Gary, jadi dipindahkan ke eh, ada kurang di sales. Jadi ini Gary tadi itu diterima dan dia ditempatkan di sales. Mungkin dari saat itu. Terus kalau em, em, mempengaruhi itu tuh sebenarnya tidak uh, karena keputusan yang telah dibuat oleh HRD itu merupakan keputusan uh, yang valid tadi Ibu karena menyangkut mereka juga tidak mungkin memberikan keputusan di luar dari keputusan perusahaan begitu Ibu sehingga apa yang mereka sudah ditempatkan itu berarti mereka sudah memikirkan ke depannya gitu Ibu. Terima kasih. oke. Terima kasih Gilbert Toha. Jadi pertanyaan dari Tedo adalah Tedo punya skill di marketing atau mungkin merasa saya cocoknya di marketing atau secara feeling saya ingin di marketing. Ya, itu sering terjadi sih dengan kita atau para pekerja atau kita sendiri ya sebelum kita akhirnya bekerja seperti itu. Lalu tiba-tiba di rolling atau sebelum diterima atau baru awal bekerja kita melamar marketing tiba-tiba kita ditaruh posisi sales atau sudah di marketing kita di tengah jalan dirotasi ke sales. Misalnya ya ada dua kemungkinan ya sebelum bekerja atau baru rekrutmen sudah diletakkan di sisi yang bukan kita lamar atau setelah kita melamar di posisi itu kita dikasih tapi kita dipindah. Itu ada dua situasi. Oke, itu seperti apa Ibu? Bagaimana kita menyikapi apakah itu boleh, apakah itu legal, apakah itu fine? Kalau menurut Toha atau Gilbert Toha tadi ya, menjawab tidak masalah karena itu sudah hasil keputusan HRD berdasarkan analisis dan pertimbangan begitu. Karena perusahaan punya database berdasarkan riset dan sebagainya, begitu kan Gilbert? Oke,
Oke, bagaimana saya selaku fasilitator untuk menjembatani ini? Jawabannya adalah kita melihat jenis perusahaannya ya, hati-hati. Kembali jenis perusahaan dan tipe perusahaan, ukuran perusahaan, bonafit dan kredibilitas perusahaan itu harus kita lihat begitu ya. Kan teman-teman bisa tahu jenis perusahaan itu ada berapa. Ada dua jenis perusahaan besar. Pertama adalah bukan perusahaan yang institusi. Pertama adalah pemerintah, tapi tidak mungkin sales pemerintah kan, otomatis ini bisnis. Kalau perusahaan bisnis berarti nanti dipecah lagi perusahaan bisnis itu. Perusahaan bisnis dipecah jadi apa? Ada yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Yang berbadan hukum itu apa? Ada PT, CV, begitu ya. Lalu bidangnya apa? Dipecah lagi berdasarkan bidang, ada jasa, ada perbankan, apalagi manufaktur, ada yang FMCG, FNB, ada yang perhotelan gitu kan. Nah, lalu kita lihat seberapa dia punya ukuran rentang perusahaan ini. Kalau dia perusahaan multinasional, perusahaan bonafit, perusahaan yang PT sudah bergerak 10 tahun kayak Pertamina tidak mungkin digeser. Biasanya seperti itu. Kalaupun mungkin itu sangat-sangat spesial seperti panitia ad hoc atau misalnya teman-teman tadi di kelompok kerja formal dan informal ada satu kasus seperti tadi apa namanya tadi COVID misalnya atau tiba-tiba kita diserang kompetitor nih, kalah kita. Misalnya kita dari Aqua, perusahaan di Aqua, adalah nilai mineral masuk, penting ini gitu kan. Pasar kita diambil semua sama nilai mineral. Otomatis harus ada pengambilan keputusan. Nah, akhirnya pengambilan keputusan ini adalah dari orang marketing satu yang punya skills the sales nih. Dia harus mendampingi sales team. Dia adalah wakil sales manager. Akhirnya Tedo masuk di sini. Tedo dampingin gitu karena kamu udah 10 tahun di marketing misalnya. Ini loh harusnya seperti ini di lapangan misalnya. Nah, it's fine baru Gilbert. Itu baru fine ya Tedo dan teman-teman karena dia punya skill yang memang di marketing tahu keseluruhan. Jadi orang marketing tuh tahu keseluruhan apa yang harus dilakukan sales. Sales kan dia ibaratnya ini ya perang kalau dalam perang ya dalam Sun Tzu atau strategi perang berbisnis sales itu yang paling depan atau istilahnya pion yang maju terus tidak bisa mundur tuh yang pion kecil-kecilnya tuh jadi dia apa ya perang kalau dalam perang tuh hidup catur yang paling kecil yang di depan sendiri tuh sales lalu di belakangnya itu ada supervisor lalu ada marketing. Nah marketing ini strategi jadi dia yang mengatur pola pergerakan pion gitu. Nah, karena pion-pion ini bingung harus gimana, mungkin udah dikasih tahu strateginya tapi tidak tahu harus bergerak. Biasanya harus ada orang yang mengatur strategi turun satu untuk mencontohkan atau melakukan demonstrasi gitu ya. Atau kembali lagi nanti PT-nya apa? Kalau PT-nya tidak begitu jelas, ya mohon maaf, baru berdiri 2 tahun, 1 tahun, baru buka lahan, baru buka pohon misalnya, baru buka hutan, ya otomatis kita bisa aja dilempar tiba-tiba jadi sales. Tiba-tiba aja kita dipindah lagi di bagian produksi. Kalau sesungguhnya kita sudah apa namanya sudah masuk pakai syarat yang panjang seperti Bank Indonesia tadi yang 7 kali saringan rekrutmen dan itu sangat ketat tidak mungkin dipindah-pindah teman-teman karena satu pekerjaan saja sudah lumayan rumit sekali dan itu jarang terjadi biasanya kok perusahaan besar ya perusahaan bonafit itu kita jarang dipindah divisi teman-teman ya karena kita harus fokus karena namanya keahlian itu harus spesialisasi harus fokus kalau harus kerja ke tempat lain nanti buyar semua karena yang harus dikerjakan banyak sekali dan dananya banyak sekali. Kalaupun harus pindah ke divisi lain itu hanya ad hoc, hanya casuistis. Seperti saya itu contohkan, karena mungkin sudah dianggap senior, paling tahu kunciannya, sudah tahu secret tipsnya, itu harus bagaimana. Turunlah orang marketing satu untuk mengajari gitu, atau mendampingi, atau mengevaluasi lah. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau harus melaksanakan sebagai ujung tombak lagi, padahal dia di marketing sudah megang data, padahal itu hal yang berbeda. Dua pekerjaan ini hal yang berbeda. Nah, ini bisa kacau. Untuk perusahaan besar mempertimbangkan hal ini. Kalau perusahaannya baru berdiri, bisa seenaknya memindah begitu ya karena mungkin kekurangan orang atau mungkin tidak ada waktu running out of time lagi untuk mencari orang-orang sales. Ya sudah,
Akhirnya double pekerjaan. Ya marketing di kantor ya iya, di atas kertas iya, turun ke lapangan menawarkan barang juga iya. Padahal dua hal ini sungguh hal yang berbeda dan banyak sekali harus difokuskan. Makanya besok kalau mencari kerja, cari ya perusahaan bonafit, minimal PT, sudah bergerak 10 tahun, multinasional, supaya kalian tidak dipindah-pindah seperti ini. Jadi kalau udah di sales ya sales, di marketingnya fokus di marketing minimal berapa tahun dulu, begitu ya. Itu dari saya menurut riset yang pernah saya baca, pengalaman yang pernah dialami, dan teman-teman yang sudah mengalami. Gitu ya, Tedo. Dan juga Gilbert. Sudah menjawab atau mungkin ada yang mau bertanyakan lagi? Silakan dikonfirmasi dulu deh. Sudah ya? Cukup ya, Tedo ya? Suara hilang jangan. Oke? Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Ya, Ya, jadi hati-hati ya besok kalau milih perusahaan ya. Kalau bisa yang bagus, jadi nggak dilempar-lempar gitu. Saya paling nggak suka kalau ngelamar pekerjaan, aduh apa nih CV nggak jelas nih jualan apa. Nggak mau aku kalau falas-falas, misal falas yang besar sekalian di BE, di Bursa Efek di Jakarta yang besar sekalian. Jangan yang nggak jelas gitu loh. Nanti kalian diginiin, dipindah-pindah gitu. Kalau udah perusahaan yang besar kayak PT Pos Indonesia, ya sales ya sales teman-teman. Jadi mereka udah memang khusus cari orang sales yang memang yang tidak kerja di tempat lain lagi, fokusnya beda ya. Hati-hati besok. Oke, kita lanjut ya Gabriela yuk. Pekerjaannya beda ya teman-teman, sales sama marketing berbeda. Kesannya sama tapi job spesifikasi apa yang harus mereka lakukan dan keterampilannya beda. Sales itu harus aktif secara verbal, harus banyak fisiknya. Kalau marketing ini dia ngolah data, teman-teman, ngolah database di atas kertas, computerized sekali. Kalau sales ini memang computerized, tapi lebih banyak ke lapangan karena dia beda divisi, beda dimensi gitu ya. Kesannya sama, tetapi ternyata pekerjaannya berbeda. Ya, oke. Yuk, lanjut yuk. Gabriela Chelsea. Oke, makasih Ibu. Jadi Ya. di sini saya ingin bertanya terkait apa sih masalah-masalah atau apa tantangan-tantangan yang umum dihadapi dalam melaksanakan proses pengorganisasian. Kemudian apa sih cara-cara untuk membuat struktur pengorganisasian yang efektif dan efisien. Oke, Terima bisa kasih. diulang pertanyaan pertama tadi apa, Kak? Maaf. Jadi pertanyaan itu apa tantangan dan masalah-masalah yang umum dihadapi atau umum terjadi dalam pengorganisasian. Hmm. Kemudian yang kedua itu apa kira-kira apa apa cara-cara yang dilakukan untuk membuat struktur organisasi yang efektif Oh ya, dan oke. efisien. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Kak Gabriela Chelsea ya. Jadi masalah apa yang sering muncul ya? Oke, tadi kalau Ya, yang Ibu. Gilbert sama siapa tadi lupa sih namanya, ya ampun Tuhan, Gilbert sama Tedo ya. Oke, tadi udah fix ya. Yang pertama jadi berbeda ya sales. Nanti kalau kalian pernah lihat, biasanya di mall gitu kan ada pameran otomotif, mobil gitu ya. Di sini jarang ada pameran mobil ya, mobil, motor gitu atau pameran UMKM lah gitu di Lipo gitu kan. Nanti ada stand gitu, stand Lipo bikin ini ada pameran gitu ya. Itu mereka salesnya misalnya, salesnya atau Honda gitu kan, ada salesnya tuh SPG itu dia sales manager. Nanti pasti ada orang marketing satu, misalnya bos marketingnya. Tuh ya, dia hanya ngawasin, tapi tidak tiap hari di situ, paling 2 hari sekali dia hanya ke situ, wira-wiri aja gitu. Mereka konseptor sih, marketing itu konseptor, tapi ketika berhadapan dengan konsumen langsung tuh salesnya, tuh ya. Oke, kurang lebih gitu sih untuk penegasan nomor satu. Lalu yang Gabriela, masalah apa yang muncul ketika kita ingin membuat organisasi gitu ya, bagian organisasi, betul. Masalah yang sering muncul. Ya, tantangan yang muncul ketika kita ingin membagi orang-orang ini ke dalam bagian organisasi. Yang sering muncul adalah orang-orang ini biasanya kalau punya, kan dibagi dulu nih, dibagi menjadi piramida dulu ya teman-teman. Biar efektif seperti apa. Nah, ini kan dibagi piramida dulu. Paling gampang tuh dari sini dulu deh. Tuh loh, siapa yang karyawan, siapa yang pemilik, siapa yang mau jadi manajer,
bidang. Udah 3 aja dulu. Siapa pemiliknya? Kalau misalnya kita punya bisnis, ya udah kita pemiliknya, kita manajer atas, ya udah kita yang merencanakan gitu kan. Lalu setelah itu kita cari dong orang-orang di bagian-bagian divisi itu manajernya siapa. Nah, biasanya yang sering bermasalah adalah mencari orangnya itu tidak tahu kita ini orang ini benar-benar ahli nggak di bidangnya gitu ya. Itu sih yang sering saya dengar dari teman-teman yang ingin membuat perusahaan ya. Biasanya teman-teman ingin bikin PT gitu. Rata-rata tolong dong saya carikan orang akuntansi, tolong dong saya carikan orang IT, selalu begitu. Kenapa sih emangnya kamu udah punya orang juga kok? Tapi yang ini aku punya kok nggak bisa ya gitu, nggak sesuai sama keinginan. Lah kamu gimana waktu ngerekrut? Ya spesifikasinya kamu jelasin nggak? Dia harus punya keterampilan apa gitu, kamu nggak jabarin. Ya itu harusnya aku menuliskan di ini di rekrutmennya. Masalahnya tidak menjabarkan ke pembagian gitu loh. Jadi banyak orang-orang teknik ya punya usaha, misalnya konstruksi, arsitektur, jasa konsultan, rata-rata itu orang-orang IPA itu militan gitu ya. Orang-orang militan ini pengen bikin usaha tapi bagaimana membuat struktur itu bingung gitu teman-teman. Membuat karyawan ini menjadi posisinya masing-masing tidak tahu itu sih masalahnya. Karena apa? Dari awal tidak di planning pembagian beban kerja. Masalahnya itu. Mereka hanya cepet-cepet nih udah dapat order. Saya butuh orang bagian keuangan bikin laporan keuangan misalnya. Nah ya tiba-tiba dia open recruitment anak-anak SMK akuntansi. Tetapi dia tidak punya planning beban kerja anak ini suruh ngapain. Harus bisa apa, keterampilannya apa gitu loh. Nah artinya job deskripsi mau kerja apa tidak jelas. Job spesifikasi, dia bisa apa, keterampilan apa yang harus dipunya tidak jelas, tidak dijabarkan. Ada, tapi tidak dijabarkan. Akhirnya tiba-tiba sudah direkrut. Tapi akhirnya yang datang itu kan beragam, belum dites dan sebagainya. Akhirnya yang diterima karena belas kasihan, pekerjaan kita nanti bisa kacau. Sedangkan klien itu menuntut kualitas yang tinggi, ya itu berbahaya. Ketika output harus bagus, input harus juga oke. Jangan kasihan-kasihan. Perusahaan yang kebanyakan kasihan itu perusahaan tidak maju. Makanya justru perusahaan maju seperti Tesla, Microsoft itu terkenal perusahaan kejam. Kenapa kejam? Karena tidak ada kasihan-kasihan, harus bisa bekerja sesuai kemauan output perusahaan. Makanya semakin kejam perusahaan, semakin bonafit itu biasanya bagus outputnya. Makanya jangan salah pilih itu ya. Itu cara belajarnya. Oke, itulah tadi Gabriela ya Chelsea, masalah yang sering muncul di keorganisasian adalah pembagian beban kerja yang belum begitu jelas. Bahkan pun di perusahaan yang sudah berdiri lama, pembagian kerja itu sangat masih sering yang bertumpuk-tumpuk, sangat overlapping. Overlapping itu kita sudah bagian marketing, kerja sales, bagian produksi lagi. Makanya hati-hati besok kerja itu cari yang bonafit perusahaannya. Kalau baru berdiri disuruh banyak kerja yang berbeda-beda. Anda manajer operasi, oke, saya dari manajer, tapi ternyata suruh kerja semuanya termasuk sales. Ya, karena pembagian kerja tidak jelas. Ya iyalah PT-nya tidak jelas. Kalau perusahaan tidak bonafit, tidak perusahaan yang berpengalaman yang tidak tahu membuat bagan dan tidak tahu apa itu pendepartementalisasi apa itu mereka tidak tahu. Bagaimana cara pengorganisiran fungsi manajemen tidak paham karena orang-orangnya belum pengalaman, belum pernah training, belum ada standarisasi gitu loh. Jadi sangat berbahaya memilih pekerjaan yang perusahaannya baru berdiri. Kita sering untuk berkorban banyak nanti ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, lalu pertanyaan kedua supaya lebih efektif, ini kita misalnya punya usaha gitu, mau dibuat bagan yang mana yang lebih efektif, kembali ke ukurannya ya teman-teman, ke ukuran dari organisasinya, efektif tidak efektif itu kan cara supaya orang-orang ini bisa bekerja mencapai tujuan itu tidak banyak eh, tenaga yang terbuang. Efektif kan itu, efisien kan hemat ya. Efektif tuh caranya lebih tepat sasaran saja. Nah, itu tergantung skup atau lingkup jenjang organisasinya. Kalau memang hanya skupnya di provinsi menguasai pasarnya dalam negeri saja, ya kita buatnya sesuai